Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dimiliki oleh Pertamina sebanyak 51%. Saham ini hanya dihargai dengan angka 300-an rupiah. Apakah saham ini menarik? Tapi seperti biasa, sebelum membahas video ini, selalu ingat bahwa pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian kamu tanggung sendiri ya. Dan di akhir video akan ada kesimpulan yang disampaikan. Untuk itu, nonton hingga selesai. Nah, saat ini kita akan membahas saham Elsa atau PTL Nusa. Teman-teman bisa baca di sini bahwa saham ini bergerak di bidang jasa hulu migas dan melakukan investasi saham pada anak perusahaan dan perusahaan joint venture yang bergerak di beberapa industri. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa baca di sini. Kita masuk kepada pemegang saham, sama seperti judul video ini, 51% saham dimiliki oleh PT Pertamina dan 48% saham yang ada di masyarakat. Nah, berdasarkan penelusuran, tidak ada top manajemen yang punya kepemilikan saham ini. Kita masuk kepada probabilitas, teman-teman bisa lihat bahwa saham Elsa ini cenderung naik di bulan Februari dan April dengan kenaikan sekitar 67% secara probabilitas. Artinya dalam 9 tahun terakhir, 6 kali mengalami peningkatan dan 3 kali mengalami penurunan. Sebaliknya, pada bulan Maret, saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 22% saja. Bagaimana dengan bulan Januari sendiri? Hingga video ini dibuat, saham Elsa sudah naik 1,9% dengan probabilitas kenaikan 60%. Sekarang kita masuk pada laporan keuangan yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Total aset Elsa berjumlah 8,6 triliun yang naik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari piutang usaha pihak berelasi sebanyak 2,8 triliun rupiah. Untuk saldo kasnya sendiri ada 1,4 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Nah, apabila kita membandingkan saldo kas perusahaan dengan total liabilitasnya yang berjumlah 4,6 triliun, berarti perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Terlebih, teman-teman bisa lihat, mayoritas hutang perusahaan sejumlah 3,4 triliun berasal dari hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dan laba brutonya menariknya, laba bruto perusahaan naik cukup signifikan dari 419 menjadi 658 di tahun 2022. Sekarang kita lihat, ada juga pendapatan lain-lain yang naik cukup signifikan dari 4.000 menjadi 47.000 di tahun 2022. Nah, bagaimana dampaknya terhadap laba periode berjalan? Teman-teman bisa lihat, laba periode berjalan naik sangat signifikan dari 37 miliar naik menjadi 290 miliar di tahun 2022. Peningkatan yang sangat signifikan, bukan? Hal itu disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan, efisiensi biaya pokok, dan kenaikan pendapatan lain-lain. Kita masuk kepada historical laba, teman-teman bisa lihat bahwa Elsa punya laba yang fluktuatif setiap tahunnya, di mana sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, tapi kembali bangkit pada tahun 2022 dan mencetak laba terbesar dalam 4 tahun terakhir. Dari aspek dividen, saham ini juga bisa dikatakan konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2018 hingga 2022. Yield dividennya sekitar 2,3% dengan per 5,9 kali dan PBV 0,5 kali. Itu artinya dengan harga 318, saham ini punya modal per lembar sekitar Rp553. Rasio keuangannya NPM 3% dengan ROE 9%. Angka yang tidak terlalu menarik khususnya untuk NPM-nya. Dan perusahaan juga punya debt to equity ratio yang sangat besar di angka 114%, yang berarti total hutang jauh lebih besar dari modalnya. Dari sisi kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih naik 2,5%. Sempat ada di angka 540, tapi sempat juga ada di angka 124. Dan harga pada saat video ini dibuat bisa dikatakan berada di titik tengah harga tertinggi dan terendahnya. Kita masuk kepada historical PBV, teman-teman bisa lihat bahwa saat video ini dibuat, saham Elsa diperdagangkan berkisar di antara PBV rata-ratanya. Dan mereka pernah berada di PBV di atas 1,9 kali
tapi pernah juga turun hingga di bawah PBV 0,3 kali. Semoga hal ini bisa menjadi pertimbangan saat teman-teman menganalisa. Kita masuk kepada kesimpulan, apakah Elsa menarik di harga 318? Menurut saya belum, dengan berbagai pertimbangan yang sudah kita bahas tadi. Memang secara laba mengalami peningkatan yang sangat signifikan, tapi ada beberapa aspek lain yang perlu dipertimbangkan, seperti rasio utang yang besar, komposisi kas yang cukup kecil, historical PBV yang masih berada di min PBV-nya, dan masih banyak lagi. Untuk itu, apabila teman-teman memang tertarik membeli saham ini, mungkin alangkah baiknya jika menunggu hingga harganya di bawah 280. Tapi ingat, ini hanya asumsi, bisa benar, bisa salah. Kerugian teman-teman tanggung sendiri ya. Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar bagaimana menganalisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan yang dibahas tentang laporan keuangan dan tentunya cara menganalisanya. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan yang tentunya bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini ya. Ingat, hati-hati terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun meminta teman-teman untuk melakukan penitipan dana. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Thank you.